Hai semuanya. Mas Fauzan nih. Iya, saya mau nyeting virtual background dulu ya. Baik, Mas. Mas Asman mana nih? Mas Asman katanya masih di luar. Oke. Nah, bisa bisa dimulai sekarang juga nggak apa-apa. Oh, bisa dimulai ya. Oke, ya. Oke, selamat siang untuk kita semua. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Naldi Edison Ematan yang akan memandu untuk webinar kita kali ini. Sebelumnya kita patut bersyukur atas kesempatan yang diberikan serta kesehatan yang diberikan sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh tim pejuang beasiswa LPDP dengan tema belajar bersama persiapan tes bakat skolastik beasiswa LPDP tahun 2023. Baik, untuk itu, kepada peserta selama berjalannya materi, diharapkan untuk menonaktifkan mic-nya agar tidak mengganggu jalannya pemaparan materi. Kemudian, selanjutnya kita lanjut kepada pemaparan materi. Di sini kita akan bersama-sama berkenalan dengan pemateri yang sudah hadir bersama-sama di sini. Langsung saja. Oke, untuk pemateri yang pertama kita ya Kak Erwinda Fiantasari. Kak Erwinda Fiantasari asal Banyuwangi, background pendidikan S1 Universitas Jember, S2 Universitas Malang. Di sini Kak Erwinda akan membawakan materi tentang penalaran kuantitatif. Oke, selanjutnya ialah Kak Fauzan Atsari, asal Malang dan background pendidikan S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Universitas Indonesia dan S3 UNESA. Di sini Kak Fauzan akan membawakan materi tentang penalaran verbal dan pemecahan masalah. Selanjutnya,
Ya, selanjutnya untuk pemateri kita ialah Kak Reni Albertin Putri, asal Ponorogo, untuk background pendidikan S1 Universitas Malang dan S2 Universitas Negeri Malang. Oke, demikian pemaparan untuk perkenalan pemateri kita. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai akan webinar, kita mendengarkan terlebih dahulu terkait sambutan dari tim perwakilan pejuang LPDP, yaitu Kak Akbar. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih Kanaldi. Suara saya jelas ya? Tes dulu. Jelas Kak Akbar, ya jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati, yang kita hormati, founder kita di Pejuang Beasiswa LPDP, ada Kak Febrianti dan tim. Ini luar biasa. Kita berdoa mudah-mudahan Kak Febri ini selalu diberikan kesehatan biar terus mendedikasikan diri untuk memberikan informasi yang berkualitas bagi pendaftar LPDP. Juga yang saya hormati ada tim dari Penata, sekaligus mungkin narasumber di sini. Terima kasih, semoga berkah. Jangan bosan-bosan berkolaborasi dan mudah-mudahan selalu bersedia ketika diminta menjadi narasumber. Terima kasih juga untuk akan kita semua. Juga moderator kita yang the best. Terima kasih, dan kemudian teman-teman peserta yang luar biasa semangatnya. Alhamdulillah kegiatan kita itu selalu ramai untuk membuktikan bahwa antusias dari teman-teman juga luar biasa. Nah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur karena telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam persiapan hingga pelaksanaan kegiatan hari ini berjalan lancar, mudah-mudahan sampai selesai nanti. Nah, teman-teman semua, peserta dan narasumber yang kami muliakan, LPDP saat ini telah banyak dikenal, dan salah satu konsekuensinya pendaftar LPDP juga setiap tahun semakin banyak. Ini membuktikan bahwa kualitas ataupun kualifikasi yang diluluskan oleh LPDP itu semakin tinggi kualifikasinya, dan kemudian meskipun dana abadi LPDP semakin banyak, tetap saja yang diluluskan itu hanya sekian persen dari seluruh pendaftar. Nah, jadi teman-teman yang hadir di sini yang sedianya mungkin saat ini sedang mendaftar atau mungkin punya niat untuk mendaftar ke depan, itu mungkin bisa mempersiapkan diri dengan effort yang lebih lagi, karena kita dengar info dari Pak Dwi bahwa di YouTube pendaftar LPDP untuk gelombang ini mungkin lebih dari 15.000, dan yang lulus mungkin di kisaran 5.000 sampai 10.000, nggak tahu berapa. Nah, apa yang dilakukan oleh pejuang LPDP ini, kalau teman-teman lihat di Instagram, sebenarnya setiap postingan itu the man behind the adalah Kak Febri sendiri. Makanya kita dengan tim ini sangat berterima kasih. Apa yang dihadirkan Kak Febri itu ternyata bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kita berdoa juga mudah-mudahan teman-teman tetap semangat mengikuti kegiatan ini maupun kegiatan-kegiatan yang lain di luar kita yang sekiranya bisa mendorong atau membantu pendaftar LPDP bisa lulus seleksi LPDP. Nah, mungkin dengan cara teman-teman daftar LPDP, sebenarnya bagi LPDP itu sudah sebuah niat dan sebuah niat, kemudian sebuah tersendiri, karena seperti yang kita tahu
LPDP adalah ujung tombak bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan kemajuan suatu bangsa. Kita tahu semua bahwa tidak terlepas dari kualitas SDM-nya. Nah, jadi dengan mendaftar LPDP kita sudah dipantau menjadi orang-orang yang mau berkontribusi gitu bagi kemajuan SDM bangsa ini. Nah, tinggal bagaimana kita melihat dan mempelajari tahap seleksi dan bisa melewati seleksi itu dengan baik. Itu saja mungkin dari kami mewakili Kak Febri dan tim. Kami ucapkan terima kasih banyak dan silakan kalau ada saran dan evaluasinya tinggal di komentar atau di DM di Instagram kita. Itu saja mungkin, mohon maaf kalau ada yang kurang. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali ke Oke, terima kasih Kak Akbar atas sambutan dari tim pejuang beasiswa LPDP. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan penata, yaitu Kak Asman. Perwakilan sambutan penata dari Kak Asman. Baik, kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan kepada pemaparan materi supaya tidak terlalu berlama-lama. Karena mengingat tes seleksi bakat skolastik ini sangat penting untuk kita semua dan perlu kita persiapkan jauh-jauh hari karena untuk soal-soalnya juga perlu banyak persiapan untuk dipelajari. Baik, selanjutnya kita mulai pada materi yang pertama. Yaitu penalaran kuantitatif. Materi penalaran kuantitatif yang akan dibawakan oleh Kak Erwinda dan Kak Rini. Untuk Kak Erwinda dan Kak Rini, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu teman-teman sekalian di siang hari ini. Kali ini saya dengan Kak Reni akan mempresentasikan atau kita mengajak belajar bersama untuk bagian yang matematikanya. Kak Feb, silahkan di-share screen. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat ya? Sudah Kak. Makasih ya Kak Feb. Wah, sebenarnya grogi nih dilihatin Kak Febrian cantik banget. Oke, bagian yang pertama kita akan belajar bersama mengenai deret bilangan. Jadi teman-teman sekalian kita di sini belajar bersama ya. Jadi nanti seandainya ada yang kurang atau salah, teman-teman sekalian bisa langsung koreksi karena kita di sini berdiskusi. Oke, kita langsung masuk aja di soal yang pertama. Nah, di sini mengenai deret ini teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, mohon maaf barisan, deret dan barisan. Nah, di sini seperti yang kita ketahui itu ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu sendiri nanti ada yang bedanya sama, lalu juga ada barisan aritmatika bertingkat, yaitu bedanya masih membentuk barisan aritmatika lagi. Lalu ada juga barisan geometri, lalu juga ada barisan-barisan dengan pola yang lainnya. Nah, untuk soal nomor 24 ini, kalau kita lihat, nah cara menentukannya adalah paling cepat, kita bisa menentukan beda setiap
sukunya. Tapi kalau kita lihat di situ sudah jelas ya, kalau 625 ke 1296, lalu ke 25 lagi, itu loncatnya sangat besar dan tidak bentuk pola. Jadi kalau loncat 1 tidak bisa, kita coba ke loncat 2. Nah, Kak Feb silakan ke slide selanjutnya. Nah, di situ kita lihat bahwa 625 itu adalah 25 kuadrat, lalu 1296 itu adalah 36 kuadrat, dan seterusnya, maka di situ polanya loncat 1 ya teman-teman sekalian, sehingga kalau untuk pola yang pertama, saya tulis di panah bagian bawah itu 25 kuadrat, lalu 5 kuadrat, lalu 5 pangkat 1, maka yang bagian atasnya nanti pasti akan ketemu 36 kuadrat, lalu 6 kuadrat, dan 6. Sehingga jawabannya untuk soal yang ini adalah 6, yaitu yang C. Next, Kak. Lalu selanjutnya nomor 25. Nah, soal nomor 25 ini kita bisa mencari polanya dengan loncat satu-satu teman-teman sekalian ya. Nah, kalau kita lihat 9 ke 15 itu ditambah 6 ya. Lalu setelah itu ditambah 8, lalu ditambah 10, betul ya. Lalu ditambah 12. Setelah itu ditambah 13, ditambah 17, ditambah 15. Nah, awalnya berpola ya. Polanya tadi 6, 8, 10, 12. Setelah itu tidak berpola. Tiba-tiba dia 13, 17, 15. Sehingga untuk pola loncat, pola yang tidak loncat itu tidak bisa. Jadi kita coba yang diloncat satu-satu. Nah, itu seperti yang pada slide. Sehingga kita harus mendapatkan polanya itu harus dapat dulu. Ya, sehingga di situ yang ada bagian atas itu kan mengecoh ya teman-teman sekalian ya, kelihatannya sama, tapi ketika kita teruskan di suku-suku yang bagian kanan itu sudah tidak berpola, sehingga kita cari yaitu pola yang bagian bawah itu 9 ke 23, lalu 23 ke 45, 45 ke 75, sedangkan 15 itu loncatnya ke 33, 33 loncatnya ke 58, dan 58 loncatnya ke 90. Sehingga kalau kita lihat, di situ kan 9 ke 23 itu selisihnya 14, lalu 23 ke 45 itu selisihnya 22, dan 45 ke 75 itu selisihnya 30. Nah, di situ terdapat keteraturan yaitu ditambah 8. Sehingga nanti kita bisa mencari suku yang sebelah kiri itu dikurangi 8 gitu ya. Nah, lalu sehingga dari 15 ke kiri itu 14 dikurangi 8 itu berarti dapatnya 6 ya. Sehingga berapa bilangan kalau ditambah 6 hasilnya 9? Nah, itu kan dapatnya 3. Berarti suku pertama 3. Ini udah kelihatan tuh di A, B, C, D, E-nya. Kemungkinan yang benar yang E ya. Oke, untuk yang 15-nya, 15 itu loncat ke 33. Itu loncatnya 18, selisihnya 18. Saya tulis di bagian bawah ya itu. Lalu 33 ke 58, selisihnya 25. Lalu 58 ke 90 itu selisihnya 32. Jadi di situ juga ada keteraturan yaitu selisih 7, ditambah 7 tambah 7. Jadi kalau mencari suku yang kedua dari depan, berarti itu adalah 18 dikurangi 7, sehingga 11. Jadi berapa bilangan yang ditambah 11 hasilnya 15, yaitu 4. Sehingga hasilnya adalah 3 dan 4, yaitu yang E. Oke, next, Kak. Selanjutnya soal nomor 26. Nah, soal nomor 26 ini ada 2 jawaban yang diminta, yaitu suku ketiga dan suku ke-9 ya. Nah, di situ kita coba dulu seperti biasa. Nah, di situ dapatnya adalah polanya ditambah 3, lalu kita kosongi dulu karena kita tidak tahu. Setelah itu 1 ke 4 itu tambah 3, lalu 4 ke 6 ke 2, 6 ke 7 tambah 1, lalu berulang lagi, tambah 3, tambah 2, berarti kemungkinan polanya adalah tambah 3, tambah 2, tambah 1, tambah 3, tambah 2, tambah 1, dan seterusnya. Sehingga di situ bisa kita dapatkan suku keduanya adalah ditambah 2 harusnya ya. Negatif 2 tambah 2 yaitu 0. Sedangkan suku yang paling belakang 10 ditambah 2 yaitu 12. Sehingga hasilnya adalah 0 dan 12. Cukup mudah teman-teman sekalian ya.
Lalu next, soal nomor 27. Nah, soal nomor 27 ini teman-teman sekalian harus berhati-hati karena kalau kita lihat awal-awal tuh kayak nggak ada pola ya. Tapi ketika kita mengabaikan negatif 1 sama 1, kita abaikan dulu, lalu kita lihat ke 77, lalu ke 25, lalu ke 79, itu kira-kira kelipatan 3, tapi tidak pas. Kalau 7 dikali 3 itu kan 21 ya harusnya, tapi dia tidak pas di 21. Lalu 25 dikali 3 itu harusnya juga 75, tidak pas di 79. Maka kita tulis di situ 3 pangkat N dulu. 3 pangkat N kita tulis dulu, lalu kita coba-coba. Ketika kita masukkan 1, atau bisa kita masukkan mulai dari 0 dulu, biar sesuai dengan barisan yang diminta. Ketika N-nya 0, 3 pangkat 0, dikurangi berapa atau ditambah berapa, hasilnya menjadi min 1. Itu berarti kan dikurangi 2, sehingga kita dapatkan rumus polanya adalah 3 pangkat N min 2. Coba kita cek apakah benar atau salah. Ketika N-nya 0, itu berarti 3 pangkat 0, berapapun bilangan selain 0 dipangkatkan 0, itu 1 ya, sehingga 1 kurangi 2 itu min 1. Oke, suku pertamanya min 1, sudah benar. Lalu kita masukkan N-nya 1. 3 pangkat 1 itu 3, dikurangi 2, itu 1, juga benar. Lalu N-nya kita masukkan 2, 3 pangkat 2, 9, 9 kurangi 2 itu 7. Oke, benar ya. Lalu N-nya kita masukkan 3, berarti 3 pangkat 3, 27 kurangi 2, 25. Dan yang terakhir, ketika N-nya 4, 3 pangkat 4 itu berarti 81, dikurangi 2, 79. Berarti udah benar untuk rumus yang kita perkirakan, sehingga kita langsung masukkan aja N-nya 5. 3 pangkat 5 dikurangi 2. Sehingga teman-teman bisa mencari jawabannya. 3 pangkat 5 berapa ya Kak Feb ya? ...243 ya, 243 dikurangi 2, sehingga jawabannya adalah 241 ya, C. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 28. Nah, di soal ini kita cari dulu polanya. Nah, di situ sudah saya tuliskan teman-teman sekalian ya, berdasarkan pola yang saya dapatkan di situ. 5 ke 11 itu sebenarnya 2 kali lipatnya, tapi masih ditambah 1. Kenapa Kak kok tiba-tiba dikali lalu ditambah? Kenapa nggak ditambah-tambah-tambah? Nah, karena kalau kita cari ditambah-tambah-tambah nanti nggak membentuk pola. Jadi kita mencari pola ini sekreatif mungkin gitu ya, karena memang barisan yang keluar di tes skolastik LPDP ini memang beraneka ragam gitu. Nah, 5 ke 11 itu dikali 2 ditambah 1. Lalu 11 ke 34 itu dikali 3 tambah 1. Lalu selanjutnya 34 ke 69 itu dikali 2 ditambah 1 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan polanya dikali 2 tambah 1, dikali 3 tambah 1, lalu berulang seterusnya. Sehingga untuk suku yang ditanyakan itu adalah 1252 dikali dengan 2 ditambah 1. Kalau dikali 2 berarti 2504. Ya, ditambah 1 berarti 2505. Jawabannya C. Selanjutnya, Kak, soal nomor 29. Nah, di sini kalau kita cari selisihnya, ini aritmatika bertingkat, teman-teman sekalian ya. Tapi nanti di beda yang selanjutnya, dia membentuk pola yang 4, 12, 4, 12, 4, 12, dan seterusnya. Jadi di situ 17 ke 35 kita dapatnya selisih 18, lalu selisih 30, lalu selisih 34, dan seterusnya. Ketika kita lihat apakah beraturan dia selisih-selisih itu berarti tambah 12 tambah 4, tambah 12 tambah 4, begitu ya. Sehingga untuk mencari selisih yang kiri itu berarti 18 dikurangi 4 hasilnya 14. Sehingga berapa bilangan kalau ditambah 14 hasilnya 17, yaitu 3. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 30.
Soal nomor 30 ini juga gampang teman-teman sekalian, tinggal dicari selisihnya tiap suku, lalu ketika kita amati polanya ternyata dia dikali 2 ya, 3 ke 6 itu dikali 2, 6 ke 12 dikali 2, 12 ke 24 dikali 2, sehingga di situ setelah 48 harusnya 96, sehingga suku setelah 95 yaitu 95 ditambah 96 yaitu 191 ya yang A. Oke, next soal nomor 31, Kak. Nah, di soal nomor 31 ini ada yang menarik teman-teman sekalian, karena di situ ketika kita mencari selisih-selisihnya, dia membentuk barisan Fibonacci. Nah, 4 ke 7 itu selisihnya 3 ya. 7 ke 11 selisihnya 4, lalu 11 ke 18 selisihnya 7, 18 ke 29 itu selisihnya 11, lalu 29 ke 47 selisihnya 18. Nah, kalau kita lihat di situ seperti apa ya polanya? Nah, itu ini adalah pola dari barisan Fibonacci. Jadi, barisan Fibonacci itu dia bebas memilih suku pertama dan kedua. Sedangkan suku ketiganya itu didapatkan dari suku kedua ditambah suku ke-1. Jadi, kalau kita punya selisih, di situ selisih yang pertama 3, lalu selisih yang kedua 4. Nah, 7 itu didapatkan dari 4 tambah 3. Sedangkan 11 itu didapatkan dari 7 ditambah 4. 18 itu didapatkan dari 11 ditambah 7. Nah, sehingga selisih yang selanjutnya pasti diperoleh dari 18 ditambah 11, yaitu 29. Itu adalah pola dari barisan Fibonacci. Sehingga suku setelah 47, yaitu 47 ditambah 29. Jawabannya adalah 76. Ya, 76 yang C. Nah, selanjutnya, mohon maaf ini sepertinya belum saya edit ya Kak Feb ya. Aritmatika dan aljabar itu yang tadi harusnya ya. Oke, next aja, nomor 32. Nah, di sini soal nomor 32, seorang pedagang menjual satu gulungan kain tetoran seharga Rp75.000. Ia mendapatkan laba 30% dari harga beli. Berapa harga beli kain itu? Di sini kelihatannya sederhana teman-teman sekalian ya. Pasti saya yakin semua bisa, mungkin hanya tinggal teliti saja. Nah, di situ yang dicari kan harga beli. Sedangkan 75.000 itu adalah harga beli ditambah 30% dari harga beli. Sehingga caranya adalah misalkan harga beli kita misalkan B, lalu 30%-nya kita misalkan 30% kali B, maka B ditambah 30% B itu 75.000. Lalu kita sederhanakan saja, setelah itu B ditambah 0,3 B hasilnya 1,3 B, dan kita bisa mencari B-nya atau harga belinya. Itu tinggal dibagi saja, sehingga dapatnya kurang lebih Rp50.693 yang C. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 33. Rata-rata aritmatika itu berarti tinggal ditambah aja lalu dibagi dengan banyak bilangan yang dicari rata-ratanya ya teman-teman sekalian. Jadi rata-rata aritmatika dari 6 angka adalah 25,5. Jika satu angka dibuang, rata-rata dari angka tersisa 21,6. Berapa angka yang dibuang tersebut? Nah, kalau rata-rata 6 angka saja 25,5, maka total dari 6 angka itu tinggal dikalikan saja. Berarti 25,5 kali 6. Didapatkan 153. Nah, ketika satu angka dibuang, berarti kan tinggal 5 angka ya. Dan rata-ratanya 21,6. Sehingga tinggal dicari total angka yang tersisa. Jadi 21,6 dikali 5 dapatnya 108. Dari situ sudah langsung kelihatan angka yang dibuang. Jadi angka yang dibuang adalah 153 dikurangi 108, yaitu hasilnya adalah 45, yang D. Selanjutnya soal nomor 34.
Nah, di situ Dai membeli 4 komik Naruto dan 2 buku tulis harga Rp51.000, sedangkan Sino membeli sebuah binder dan 4 buku tulis harga Rp28.000. Jika harga 4 buku tulis sama dengan harga sebuah binder, maka berapa rupiah minimal Suke harus memiliki untuk membeli komik Naruto, buku tulis, dan binder masing-masing 1 buah? Nah, caranya adalah teman-teman sekalian langsung aja pakai sistem persamaan linier. Di situ 3 variabel. Next, Mbak. Nah, di situ kita misalkan X-nya itu harga 1 komik Naruto, Y-nya harga 1 buku tulis, dan Z-nya harga 1 binder. Karena memang ada 3 item itu pada cerita. Jadi, jadinya nanti adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Lalu berdasarkan kalimat pertama, Dai membeli 4 komik Naruto dan 2 buku tulis harga 51.000, nanti dapatnya berarti 4X ditambah 2Y sama dengan 51. Lalu di kalimat kedua, sedangkan Sino membeli sebuah binder dan 4 buku tulis harga 28.000, sehingga nanti jadinya adalah 4Y ditambah Z sama dengan 28. Lalu, jika harga 4 buku tulis sama dengan harga sebuah binder, nah di situ berarti 4Y-nya sama dengan Z. Yang ditanyakan adalah berapa rupiah minimal yang harus dimiliki untuk membeli komik Naruto, buku tulis, dan binder masing-masing 1 buah. Jadi, yang ditanyakan adalah X tambah Y tambah Z. Jadi langsung aja di situ teman-teman sekalian, persamaan 2, di situ 4Y ditambah Z sama dengan 28. Langsung kita substitusikan dari persamaan 3. Di persamaan 3 di situ ada 4Y ditambah Z. Jadi 4Y-nya kita ganti Z. Sehingga nanti jadinya Z tambah Z 28, ketemu 2Z-nya 28, sehingga Z-nya 14. Ya, cukup mudah ya. Lalu selanjutnya, ketika Z-nya ketemu, maka Y-nya pun juga ketemu ya. Sehingga 4Y tadi sama dengan Z, lalu Z-nya sudah ketemu 14, maka Y-nya 14 dibagi 4, yaitu 3,5. Di situ saya menulisnya dalam ribuan, teman-teman sekalian ya. Jadi di situ maksudnya Y-nya berarti 3.500. Z-nya 14 tadi berarti 14.000. Begitu ya. Lalu tinggal yang belum ketemu adalah X. Nah, karena persamaan satu-satunya persamaan yang mod X persamaan 1, maka kita panggil persamaan 1, yaitu 4X ditambah 2Y sama dengan 51. Lalu kita substitusikan aja untuk Y-nya tadi 3,5, kita masukkan di situ, sehingga 2 kali 3,5 itu 7, kita pindah ruas ke kanan jadi negatif 7, jadinya nanti 4X sama dengan 44, X-nya sama dengan 11. Sehingga kita langsung jumlahkan aja, X ditambah Y tambah Z. Jadinya X-nya 11.000 ditambah 3.500, berarti 14.500, lalu ditambah 14, sehingga butuhnya adalah 28.500, yaitu yang D. Oke, next, Kak. Nah, di soal nomor 35 ini, teman-teman sekalian harus hati-hati. Di situ dikatakan bahwa selisih 2 bilangan positif adalah 5. Berarti kita sudah harus mengasumsikan bahwa memang 2 bilangan ini nantinya dua-duanya positif, tidak ada yang negatif. Lalu jumlah kuadratnya sama dengan 1.500 kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan itu. Yang ditanyakan adalah jumlah kedua bilangan tersebut adalah, next, Kak. Nah, ini caranya teman-teman sekalian. Misalkan 2 bilangan positifnya itu saya misalkan A dan B, karena dia punya selisih, berarti salah satunya pasti lebih besar. Saya misalkan yang lebih besar itu yang A lebih dari B, ya, asumsikan kedua bilangan itu positif. Lalu diketahui selisihnya itu 5, sehingga A dikurang B itu 5. Lalu hati-hati dalam membentuk model matematika dari kalimat yang kedua, yaitu jumlah kuadratnya sama dengan. Nah, untuk menulis jumlah kuadratnya, di sini yang dimaksud jumlah kuadratnya itu jumlah kuadrat dari A dan B. Ketika disebut terlebih dahulu, yaitu jumlah, maka itu adalah operasi yang terakhir dilakukan. Nah, operasi yang terakhir dilakukan itu adalah jumlah, operasi yang terlebih dahulu dilakukan itu adalah kuadrat. Jadi kuadrat dulu baru dijumlah. Artinya A kuadrat, dikuadratkan dulu, baru B kuadrat, kuadratkan dulu, baru ditambah. Jadinya jumlah kuadratnya itu kita menulisnya A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu sama dengan 1.500 kurangnya dari
kuadrat jumlah kedua bilangan itu. Nah, kuadrat jumlah berarti kuadrat itu operasi yang terakhir dilakukan, sedangkan jumlah itu adalah operasi yang pertama dilakukan. Sehingga kita jumlahkan dulu, A ditambah B dikurung, baru dikuadratkan. Nah, karena tadi 1.500 kurangnya dari, maka kita kurangi dengan 1.500. Nah, jadi model atau bentuk matematikanya seperti itu. Lalu yang ditanyakan adalah jumlah kedua bilangan tersebut adalah, berarti yang ditanyakan adalah A ditambah B-nya. Nah, sehingga di situ kita punya persamaan 1 dan 2. Kita panggil dulu persamaan 2-nya untuk kita uraikan. Persamaan 2-nya kita tulis lagi, lalu didapat A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan, nah untuk yang dikurung kuadrat itu kita kuadratkan. Jadinya A tambah B kuadrat nanti dapatnya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Lalu kita bisa kurangi atau coret-coret, A kuadrat ruas kiri dengan A kuadrat ruas kanan, B kuadrat ruas kiri dengan B kuadrat ruas kanan. Sehingga tinggal 2AB dikurangi 1.500. Itu 1.500-nya negatif, kita pindah ke ruas kiri jadi positif, lalu ketemu AB-nya adalah 750. Nah, kita dapatkan persamaan 3. Selanjutnya, kita amati dari persamaan 1 dan persamaan 3 itu bisa kita kombinasikan untuk menemukan A dan B-nya. Nah, dari persamaan 1, kita punya A min B sama dengan 5, sehingga kita bisa merubah menjadi A sama dengan 5 ditambah B. Lalu, itu kita substitusikan ke persamaan 3 tadi, sehingga A-nya diganti 5 ditambah B. Sehingga dapatnya adalah 750 sama dengan 5 ditambah B dikali B. Lalu nanti ketemunya adalah 5B ditambah B kuadrat. Nah, itu sehingga kita dapatnya bentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, maka salah satu ruas harus 0. Sehingga kita nolkan salah satu ruas. Saya pilih ruas kiri yang saya nolkan. Sehingga dapatnya adalah 0 sama dengan B kuadrat ditambah 5B dikurangi 750, lalu kita faktorkan. Cara memfaktorkannya, saya yakin teman-teman juga sudah tahu ya. Nah, cara memfaktorkannya adalah B kuadrat, itu kan B kali B. Jadi B sama B kita letakkan di kurung sebelah kiri. Nah, setelah itu, untuk menentukan negatif 25 dan plus 30, itu kita lihat dari suku yang terakhir, yaitu negatif 750. Bagaimana caranya? Kita mencari dua angka, dikalikan itu 750, selisihnya 5, karena suku yang tengah itu 5B. Nah, kita dapatkan 25 kali 30, karena 25 sama 30 itu selisihnya 5. Nah, untuk menentukan plus minusnya, kita lihat di situ, ketika ditambah hasilnya plus 5. Maka mana yang plus, mana yang min, sehingga yang minnya adalah 25, plusnya yang 30, karena kalau kita tambah min 25 tambah 30 nanti hasilnya plus 5. Dan 25 dikali 30 hasilnya nanti 750. Sehingga kita dapatkan B sama dengan 25 atau B-nya sama dengan negatif 30. Nah, karena di awal tadi kita sudah tahu bahwa A dan B itu positif, maka untuk B min 30 itu tidak mungkin. Maka pasti jawabannya B sama dengan 25. B-nya sudah ketemu 25, lalu kita cari A-nya. Tinggal disubstitusikan saja ke persamaan 1, nanti ketemu A-nya 30. Nah, kalau sudah ketemu A-nya 30, langsung kita cari A tambah B, sehingga A-nya 30, B-nya 25. Sehingga 30 tambah 25 sama dengan 55, yaitu jawabannya yang C. Next, Kak. Nah, ini soal terakhir yang saya bawakan teman-teman sekalian ya. Habis ini kita beralih ke materi. Soal nomor 36, diketahui jika X per Y sama dengan 3/4 dan Z per Y sama dengan 5/6, maka yang ditanyakan adalah nilai rasio dari Z per X. Nah, di situ untuk lebih memudahkan biar cepat, di situ kita langsung fokus dengan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan Z per X. Nah, sehingga kita cari Z-nya dulu, dan kita cari X-nya dulu. Nah, di situ. Berdasarkan X per Y sama dengan 3/4, maka kita bisa ketemu X sama dengan 3/4 Y. Nah, berdasarkan Z per Y sama dengan 5/6, maka kita bisa langsung ketemu Z sama dengan 5/6 Y. Nah, sudah rapi seperti itu, maka langsung aja kita cari Z per X-nya. Z-nya kita ganti 5/6 Y, X-nya kita ganti 3/4 Y, langsung kita bagi Y bagi Y, habis ya.
Lalu 5/6 dibagi 3/4 sama aja dengan dikali kebalikannya. Berarti sama aja dengan 5/6 kali 4/3. Nanti ketemunya adalah 20/18 atau kalau kita sederhanakan jadinya adalah 10/9. Begitu teman-teman sekalian. Setelah ini kalian akan belajar atau berdiskusi bersama dengan Kak Reni. Kepada Kak Reni saya persilakan.